Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Maulidia. Saya dari kelas A2 dengan NIM 2170231062. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil karya jurnal atau paper dengan judul Perbandingan Caners, Neighbor, dan Knife Bias dalam sentimen cyberbullying pada aplikasi X dan juga Instagram. Di sini saya akan menyajikan beberapa konten, di antaranya yang pertama itu ada abstrak, kedua adalah terbelakang masalah penelitian, tiga identifikasi masalah, keempat pertanyaan penelitian, kelima tujuan penelitian, keenam gap research, tujuh adalah landasan teori, kedelapan ada related research atau tinjauan studi, yang terakhir adalah metode penelitian. Nah, di bagian pertama ini, pada bagian abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sentimen cyberbullying antara Instagram dan juga aplikasi X menggunakan algoritma Caners-Neighbor atau KNN dan Knife Bias. Data ini dikumpulkan melalui web scraping, kemudian dibersihkan dan diproses. Model KNN dan Knife Bias diterapkan untuk mengklasifikasikan sentimen sebagai positif, negatif, atau netral. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang perbedaan sentimen cyberbullying antara kedua platform dan efektivitas metode klasifikasi manakah yang cocok. Nah, informasi ini berguna untuk strategi pencegahan dan penanggulangan pada cyberbullying di media sosial. Selanjutnya ada bagian latar belakang masalah penelitian. Nah, di sini ada kenapa alasan-alasan saya untuk memilih cyberbullying sebagai topik. Di sini saya memilih cyberbullying karena cyberbullying adalah perilaku agresif melalui media digital seperti pesan teks, komentar online, atau postingan media sosial. Nah, ini tuh berdampak serius terhadap korban, termasuk masalah kesehatan mental, penurunan harga diri, dan resiko bunuh diri yang cukup tinggi. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, kasus cyberbullying pun semakin meluas. Nah, di sini saya ada beberapa alasan kenapa memilih dua aplikasi tersebut sebagai perbandingan. Nah, aplikasi X ini merupakan platform yang sedang naik daunnya, dan Instagram merupakan salah satu yang platform sosial media terbesar di dunia, yang sering terjadinya tempat-tempat kasus bullying itu. Nah, terus sini saya juga akan menjelaskan mengapa alasan saya untuk memilih metode yang akan saya gunakan. Nah, dalam analisis sentimen perbandingan kali ini menggunakan algoritma Caners-Neighbor atau KNN dan Knife Bias. KNN didasarkan pada kedekatan data, sedangkan Knife Bias itu menggunakan probabilitas untuk klasifikasi. Nah, pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa algoritma ini efektif untuk analisis sentimen, namun belum ada yang membandingkan kinerja keduanya dalam menganalisis sentimen cyberbullying pada platform media sosial seperti aplikasi X dan juga Instagram secara bersamaan. Selanjutnya ada bagian identifikasi masalah. Nah, di sini ada 3 poin yang saya angkat. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan data untuk diolah dalam penelitian ini. Yang kedua, bagaimana menangani data yang mengandung emotikon, tanda baca, dan simbol-simbol lainnya yang sering muncul dalam komunikasi online atau komentar. Yang ketiga, ada bagaimana perbandingan dari akurasi metode KNN dan Knife Bias. Di sini ada pertanyaan seputar penelitian yang biasa sering diajukan, yaitu dari dua metode yang digunakan, apakah muncul perolehan hasil yang signifikan agar mengetahui metode manakah nih yang memiliki keakuratan yang lebih kuat. Nah, selanjutnya ada aplikasi manakah yang lebih banyak penggunanya dalam melakukan tindakan cyberbullying, apakah Instagram atau aplikasi X. Nah, di sini ada bagian tujuan penelitian.
Pada tujuan penelitian ini saya bagi menjadi 3, yaitu mengetahui akurasi metode manakah yang paling berdampak pada tingkat cyberbullying pada aplikasi X dan juga Instagram. Yang kedua, mengetahui hal apa yang mendasari pelaku cyberbullying untuk melakukan aksinya pada seorang yang mungkin tidak saling kenal secara baik antar korban dan juga pelaku. Yang ketiga, dapat memberikan edukasi kepada pengguna sosial media betapa dahsyatnya dampak dari penyalahgunaan sosial media terutama bagi kesehatan mental seseorang. Nah, selanjutnya ada bagian gap research, yang dimana saya mendapatkan bahwa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penggunaan algoritma-algoritma ini dalam konteks analisis sentimen dapat memberikan hal yang baik, namun belum banyak penelitian yang membandingkan kinerja kedua algoritma ini secara langsung dalam menganalisis sentimen cyberbullying, terutama pada platform-platform media sosial tertentu seperti aplikasi X dan juga Instagram. Nah, di sini ada landasan teori berisi tentang pengertian-pengertian dari cyberbullying yang diambil dari beberapa pakar atau sumber terpercaya. Dan ini ada penjelasan tentang analisis sentimen dari beberapa pakar. Di sini ada algoritma Kanner-Snakebor atau ini disebut KNN. Selanjutnya ada Naive Bayes Classifier dan juga ada penjelasan tentang apa itu aplikasi X dan juga aplikasi Instagram. Pada bagian selanjutnya ini terdapat related research atau tinjauan studi. Nah, tinjauan studi ini saya ambil sebenarnya dari 5 jurnal yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya oleh orang lain. Nah, di sini saya mengambil 3 jurnal yang akan membantu dalam proses pengembangan jurnal yang saya akan buat ini. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan dari penelitian yang sebelumnya. Nah, di sini ada metode penelitian atau alur pengerjaan dari jurnal saya nantinya. Nah, pada bagian ini, pada bagian pertama ada ada proses dari crawling data pada X dan Instagram. Selanjutnya ada labeling. Nah, ini untuk proses pengambilan datanya. Habis itu lanjut ke bagian pre-processing. Nah, itu dalam bagian pre-processing terdapat bagian cleaning, membersihkan data-data, ada remove, stop word, ada tokenization, ada stemming. Setelah berlangsungnya pre-processing, maka akan lanjut ke bagian ekstraksi fitur. Nah, pada bagian ekstraksi fitur ini terdapat bagian word count, vectorization, dan juga TF-IDF. Nah, habis itu dibagi 2 lagi menjadi klasifikasinya karena saya menggunakan 2 perbandingan, yaitu ada klasifikasi KNN dan juga klasifikasi Naive Bayes. Nah, setelah itu langsung masuk ke uji cobanya dan akan mengeluarkan hasil dan yang nantinya akan dievaluasi lebih lanjut. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.